Allah, betapa sangat membekas di dalam ingatan dan kenangan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita sekalian dengan menghidangkan jamuan yang begitu istimewa. Saking istimewanya tidak ada lagi hidangan yang istimewa pada malam itu kecuali hidangan berupa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyambut dengan penuh hati gembira dan melaksanakan dengan sesuai apa yang dituntun oleh Rasulullah dan para ulama-ulama terdahulu. Pun ada pula yang menghormati, sekedar menghormati saja dengan menyediakan makanan dan minuman. Pun ada yang biasa-biasa saja, seolah tidak terjadi sesuatu yang begitu istimewa di malam tersebut. Maka sungguh sangat berbahagialah bagi orang-orang yang memanfaatkan momen 1 tahun 1 kali, dan di malam itu yang teristimewa pada tanggal nisfu Sya'ban atau pertengahan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab wa an ibni Umar ibn al-Khattabi la yuraddu du'a fi khamsati layalin, tidak akan pernah ditolak doa dengan pada 5 malam, yakni fi lailatul jum'ah, pada malam Jum'ah, wa lailati awali min Rajaba, dan malam awal bulan Rajab, kemudian wa lailati nisfi Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban, yang alhamdulillah 8 hari yang lalu kita telah melaksanakan ibadah dengan sekemampuan kita, dan 2 malam terakhir yakni Lailatanil Aidaini, pada 2 malam Aid yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Bagaimana tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Fatihah, ini adalah tuntunan bagi kita sekalian. Bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kami semuanya hanya beribadah kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah dulu baru memohon munajat kepada Allah. Sampaikan segala doa, hajat, cita-cita kita, insyaallah hakul yakin Allah makbulkan pada malam tersebut. Maka hadirin jamaah sekalian, berhubung malam itu adalah malam yang begitu istimewa, kita sedikit mengkaji tentang keistimewaan malam tersebut. Namun sebagaimana di dalam pembahasan-pembahasan fikih yang lainnya, bahwa ulama pun berbeda pendapat tentang keabsahan dan kesahihan malam tersebut, yang diwakili oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah li Talibit Thariqil Haqnya, dan juga Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumiddinnya, sebagai perwakilan dari ulama-ulama yang mensunnahkan tentang pengamalan pada malam tersebut dengan dilalui malam-malam yang penuh istimewa, dengan malam-malam yang penuh ibadah, malam-malam yang penuh dengan sholat, malam-malam yang penuh dengan zikrullah, malam-malam yang penuh dengan sedekah dan lain sebagainya. Pada saat itu, itulah malam terakhir bahwa amaliah setahun kita dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, fa ammas sholatul waridatu, adapun salat yang datang kepada kita, yakni mi'atu raka'atin, sebanyak 100 rakaat, bi alfi yaqra'u qul huwallahu ahad asyru marratin fi kulli raka'atin, dengan 100 kali rakaat
dan pelaksanaan pembacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, dan dilaksanakan 10 ba'da Fatihah setiap rakaat. Waktu sama, dan dinamai salat tersebut salatul khair, yakni salatul khair. Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu berdampingan dengan Imam Al-Ghazali di dalam fatwa-fatwanya, walaupun beliau terpaut jarak antara 30 tahun. Bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 1077, sementara Imam Al-Ghazali itu lahir pada tahun 1111 Masehi. Jadi ada rentang waktu 30 tahun lebih senior Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir sekitar 940 tahun yang lalu. Sementara Imam Al-Ghazali lahir 914 tahun yang lalu. Subhanallah. Dua ulama ini sama-sama dalam berfatwa, sama-sama ulama masyhur, sama-sama waliullah, sama-sama dzurriyyah Rasul, sama-sama pemimpin thariqah yang sama-sama juga doanya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita pun jangan menutup mata, ada ulama-ulama yang membid'ahkan, walaupun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua ulama tersebut merupakan kebanggaan bagi kita sekalian, bahwa seluruh fatwa-fatwanya yang dimaktub di dalam kitab Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yakni Imam Nawawi, dan yang kedua adalah Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati yang termaktub di dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa apa yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali merupakan khazanah pengayaan keilmuan bagi kita sekalian. Ibaratnya sedikit, bahwa Imam Nawawi menyatakan hatani salathani qabihatani bid'atani qabihatani, bahwa dua salat tersebut, yakni salat Rajab dan salat nisfu Sya'ban, merupakan salat yang diingkari, bid'ah, dan semuanya jelek itu pada pelaksanaannya. Sementara Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati menyatakan di dalam ibaratnya bahwa wa min bid'il mazmumati, bahwa di antara sekian banyak salat-salat yang bid'ah dan diingkari dan tercela, itu adalah salat Rajab dan salat nisfu Sya'ban. Bagaimana kita melihat perbedaan pandangan ulama-ulama tersebut? Sama-sama dzurriyyahnya Rasul, sama-sama ulama masyhur, sama-sama wali besar. Maka kita kembalikan kepada hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istafti qalbaka walau aftun nas, tanyakan pada hatimu walaupun ulama-ulama memberikan fatwa kepadamu. Bahwa keempat ulama tersebut jelas adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitabnya dipakai di seluruh bangsa Indonesia, hampir seluruh dunia menggunakan kitab-kitab tersebut. Tapi melihat dari sisi senioritas, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 944 tahun yang lalu, kemudian Imam Al-Ghazali 914 tahun yang lalu, sementara Imam An-Nawawi lahir tahun 1277 Masehi, berarti sekitar 746 tahun yang lalu. Apalagi Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati itu baru lahir 1876, dalam artian baru lahir 174 tahun yang lalu. Jadi melihat dari sini bahwa Tuan Syekh dan Imam Al-Ghazali telah melaksanakan amaliyah tersebut duluan,
baru berkembang fatwa-fatwa yang lain, yang ini adalah bagi umat-umat setelahnya menjadikan khazanah keilmuan, menambah wawasan keilmuan bagi kita sekalian, memperkaya keilmuan kita sekalian, bahwa ternyata di antara kalangan para ulama pun terjadi perselisihan pendapat, sekalipun itu sama-sama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Namun alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan istafti qalbaka walau aftun nas, maka tanyakan pada hatimu bagaimana sekalipun ulama-ulama telah memberikan fatwa. Maka bagi yang telah melaksanakan alhamdulillah, pun yang belum melaksanakan alhamdulillah, karena itu ada sama-sama dasar dari ulamanya, sama-sama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cuma sedikit perbedaan pendapat, itu mah wajar karena perbedaan latar belakang dan juga keilmuan dan amaliyah para beliau. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan perpecahan di antara kita sekalian, tapi betul-betul menjadi rahmah, bahwa perbedaan ini menjadi rahmat